Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian akan belajar mengenai pengukuran. Untuk itu, simak penjelasan saya melalui video ini. Macam-macam pengukuran itu ada dua. Yang pertama adalah pengukuran tunggal. Yang kedua adalah pengukuran berulang. Bedanya apa? Yaitu kalau pengukuran tunggal itu merupakan pengukuran pada besaran yang diukur tidak berubah-ubah sehingga hasil pengukurannya itu dianggap cukup akurat. Misalnya, kalian mengukur panjang pensil. Sedangkan pada pengukuran berulang itu adalah pengukuran yang dilakukan secara berkali-kali. Contohnya, kalian mengukur diameter sebuah kelereng. Untuk mendapatkan hasil pengukuran, maka dibutuhkan suatu alat ukur. Nah, alat ukur itu ada berbagai macam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai alat ukur besaran panjang. Contoh yang pertama, alat ukurnya adalah mistar. Nah, mistar ini memiliki suatu ketelitian 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, mistar ini digunakan untuk alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Cara membaca jangka sorong, pertama kalian harus mengetahui yang bagian atas itu adalah skala utama, yang bagian bawah adalah skala nonius. Langkah pertama, kalian harus melihat skala noniusnya dulu. Lihat angka nolnya. Sebelum angka 0 itu kan ada angka 2 sama garis kecil yang disitu berjumlah 2. Otomatis skala utamanya 2,2 cm. Langkah kedua, kalian melihat skala noniusnya, yaitu melihat garis yang berhimpitan atau garis lurus. Di situ terletak di angka 8. Nah, setelah 5 itu kan garis kecilnya kan ada 3. Berarti 5, 6, 7, 8. Maka skala noniusnya adalah 8 cm. Karena ini jangka sorong dan harus dikali ketelitiannya, yaitu ketelitiannya 0,0 cm, maka 8 dikali 0,0 cm sama dengan 0,08. Nah, untuk hasilnya, hasil pembacaan pengukurannya itu ditambah 2,2 cm ditambah 0,08 cm sama dengan 2,28 cm. Dan alat ukur panjang lainnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Untuk membaca mikrometer skrup, maka kalian harus juga mengetahui skala noniusnya itu di bagian kanan dan skala utamanya di bagian kiri. Nah, untuk menghitung skala utamanya, kalian cukup melihat angka 0 sampai angka terakhir. Nah, pada gambar di situ adalah 0 sampai 4 ya. Berarti skala utamanya adalah 4 mm. Langkah kedua, kalian harus membaca skala noniusnya. Untuk membaca, kalian cukup menarik garis lurus dari skala utama menuju ke skala noniusnya. Nah, pada gambar itu terletak di angka 30. Nah, ini kan mikrometer skrup. Karena ketelitiannya 0,01 mm, maka 30 mm dikali 0,01 sama dengan 0,30 mm. Nah, berarti ketelitian dari
atau hasil pengukuran dari mikrometer skrup pada gambar itu adalah 4 ditambah 0,30 sama dengan 4,30. Selanjutnya adalah neraca. Neraca itu digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Neraca itu ada berbagai macam. Yang pertama ada neraca pegas. Kedua, neraca lengan tuas. Biasanya itu dijumpai di kantor pos untuk menimbang surat. Kedua, ada neraca elektronik. Terus ada neraca sama lengan. Dan yang terakhir ada neraca 3 lengan. Contoh menghitung massa menggunakan neraca 3 lengan, yang di situ ada lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Nah, pertama kita menghitung lengan depan dulu. Lengan depan di situ menunjukkan 6,5 gram. Kemudian kita lihat di lengan tengah menunjukkan angka 50 gram. Dan yang terakhir lengan belakang menunjukkan angka 400 gram. Nah, sehingga bebannya adalah 6,5 gram ditambah 50 gram ditambah 400 gram sama dengan 456,5 gram. Pada gambar itu kita disuruh mencari berat atau massa benda di P. Untuk itu, karena itu adalah satuannya gram dan ada yang kilogram, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tangga konversi satuan massa. Kita misalkan saja di kanan itu adalah massa benda G. Jadi kita harus mencari total massa benda di G. Kita misalkan M1 sama dengan 0,5 gram, kalau dijadikan gram 500 gram, M2 nya 1 kg dijadikan gram menjadi 1000 gram, M3 nya 50 gram. Untuk itu total massa benda di P itu adalah 500 ditambah 1000 ditambah 50 sama dengan 1550 gram. Beberapa contoh alat ukur waktu yang digunakan. Yang pertama itu ada arloji. Arloji merupakan alat ukur yang selalu aktif menunjukkan waktu dengan tingkat ketelitian 1 sekon. Kedua, ada stopwatch. Stopwatch itu juga digunakan untuk mengukur waktu dengan batas ketelitiannya itu 0,01 sekon atau 0,01 detik. Ketiga, ada jam atom.